Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, saat berpidato tanggal 28 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada pejabat yang tidak bisa diganti bila tidak bekerja dengan benar. Dan awal pekan ini, pemirsa, Presiden Prabowo mencopot 4 menteri dan 1 menteri koordinator. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial kami dengan pertanyaan sebagai berikut, pemirsa. Menurut Anda, apakah mengganti menteri akan membawa perbaikan kebijakan pemerintah? Dan hasilnya 55% responden menjawab dengan iya. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini, pemirsa. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Pasca maraknya gelombang unjuk rasa, ada langkah progresif yang diambil oleh pihak istana. Pada awal pekan ini, Presiden Prabowo mendadak mencopot 5 orang menteri. Presiden tidak perlu memberikan penjelasan karena konstitusi memang mengatur terkait dengan hak prerogatif. Namun rakyat tentu memiliki harapan kocok ulang kabinet ini membuat kinerja pemerintah jauh lebih efektif. Apalagi ada pos-pos menteri strategis yang dibongkar pasang oleh Presiden Prabowo. Menjabat untuk 3 periode pemerintahan sepertinya membuat Sri Mulyani terasa berat meninggalkan Kementerian Keuangan. Momen perpisahan pegawai Kementerian Keuangan dan Sri Mulyani tampak syarat luapan emosi. Kami besar arti kejujuran diri. Derap langkah Sri Mulyani sebagai bendahara negara terhenti pekan ini setelah Presiden Prabowo mendadak melakukan reshuffle kabinet. Ada 4 menteri dan 1 Menko yang dicopot oleh Presiden Prabowo. Pekan ini Presiden Prabowo kembali merombak jajaran kabinetnya. 4 menteri yang dicopot Presiden Prabowo yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Presiden Prabowo juga mencopot Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Sebagian posisi menteri yang dicopot langsung diisi pejabat baru. Menteri Keuangan kini dijabat Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Koperasi kini dijabat Ferry Juliantono yang sebelumnya merupakan Wamen Koperasi. Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin. Posisi Menko Polkam sementara dirangkap jabatan Menhan Syafri Samsudin. Sedangkan sosok Menpora yang baru belum diumumkan. Tidak ada penjelasan apa alasan penggantian 5 anggota kabinet. Memang konstitusi mengatur komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden. Jadi Presiden memiliki hak penuh untuk mengangkat atau memberhentikan siapa saja, kapan saja. Karena tidak ada penjelasan resmi dari istana, masyarakat pun menduga-duga. Gelombang unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan diduga menjadi alasan pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan. Apalagi gejolak sosial ini menyebar luas ke sejumlah kota besar di Indonesia. Muncul spekulasi istana menilai BG telah gagal menjaga stabilitas politik dan keamanan hingga terjadi perusakan dan pembakaran di sejumlah tempat. Unjuk rasa juga diduga terkait pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Insiden video guru beban negara yang menampilkan Sri Mulyani disebut memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya gelombang unjuk rasa. Video itu disebut memancing emosi masyarakat karena muncul di tengah isu kesenjangan penghasilan DPR dengan gaji rata masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap justru yang menjadi beban negara adalah DPR. Mungkin karena dianggap memicu kegaduhan, Sri Mulyani dicopot sebagai Menteri Keuangan. Padahal Komdiji memastikan video itu adalah hoaks hasil rekayasa menggunakan teknologi deepfake. Beda lagi spekulasi seputar pencopotan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding yang diduga karena memicu kegaduhan, yaitu akibat foto Karding yang asyik main domino bersama mantan tersangka kasus pembalakan liar. Sialnya, foto ini tersebar saat perilaku pejabat tengah menjadi isu sensitif bagi rakyat. Yang ngundang Pak Raja Juli itu saya, dan itu di posko saya. Jadi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh. Tapi jangan salahkan Raja Juli. Tapi in personal kenal nggak sih Pak sama Aziz Welang? Nggak kenal. Saya aja baru kenal setelah saya jadi seksi, setelah ada kejadian baru saya profil. Kalau Pak Aziz Welang udah 3-4 kali. Tapi nggak tahu kalau backgroundnya. Dia wakil bendahara umum
Oh, di KSS juga. Pakai bendera. Lalu apa dugaan dibalik pencopotan Menkop Budi Ari? Ada yang menduga kinerja Budi Ari tidak maksimal dalam menjalankan program pembentukan 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Ada pula yang menduga pencopotan Budi Ari terkait integritas, yaitu kasus judol yang pernah menyeret nama Budi Ari saat menjabat Menteri Kominfo hingga sempat diperiksa Barreskrim Polri akhir Desember lalu. Lalu apakah reshuffle kabinet langsung membawa perubahan positif? Untuk aspek kegaduhan tampaknya belum banyak berubah. Hanya beberapa jam usai pelantikan, Menteri Keuangan yang baru sudah memicu kegaduhan setelah mengomentari tuntutan 17+8. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Untungnya Menteri Purbaya segera menyadari dan mengoreksi kesalahannya. Jadi kan saya masih pejabat baru di sini, tentunya juga masih kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Gus Muladi, kayaknya boy. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Kalau ngomong langsung printer sana sini, jadi saya makanya kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Tuntutan 17+8 adalah sintesis keresahan masyarakat. Tuntutan 17+8 sekaligus menjadi tuntutan agar lembaga tinggi negara berjalan sesuai fungsi dasarnya. Apakah mengganti sejumlah kepala kementerian merupakan langkah awal pemerintah mewujudkan tuntutan 17+8? Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo selalu menegaskan pemerintahnya hadir untuk melayani rakyat. Berulang kali pula Presiden Prabowo menyatakan siap mengganti pejabat yang tidak maksimal bekerja. Bahkan pada 28 Agustus lalu Presiden tegas menyatakan tidak ada yang tidak bisa diganti. Presiden pun bisa diganti bila tidak bekerja dengan benar. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ya, ada itu. Direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja. Kayak perusahaannya punya neneknya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi reshuffle kabinet karena dinilai sebagai langkah cepat Presiden untuk meredam kegelisahan masyarakat. Ini masalahnya kan aspirasi yang positif itu sepertinya satu tidak dimengerti oleh para menteri ketika disampaikan ke para menteri. Yang kedua, nampaknya tidak sampai ke Pak Prabowo. Presiden. Sehingga masalahnya tidak pernah beralih menjadi lebih baik. Tapi sekarang saya katakan, nah ini berhasil gitu, karena memang tuntutan yang kita rumuskan kalau di akademik, forum-forum akademik ini, Pak Prabowo harus melakukan quick win dulu, reshuffle kabinet setelah meredakan situasi. Tuntutan 17+8 adalah kristalisasi kegelisahan rakyat atas carut-marut pemerintahan dan beratnya beban kehidupan. Semoga bongkar pasang kabinet benar-benar membawa perbaikan kebijakan, bukan sekedar taktik untuk pengalihan agar kegusaran rakyat mendapat pelampiasan. Tentu tidak mudah memenuhi tuntutan rakyat 17+8 karena menyentuh berbagai sektor pemerintahan. Inilah pil pahit agar kehidupan bangsa Indonesia cepat kembali baik-baik saja. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Yohanes Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.